dalam korupsi atas nama terdakwa Hari Karangmulyana dan terdakwa Yeni Andriani dibuka dan dinyatakan terbuka. Silakan terdakwanya pada para terdakwa ruangan persidangan. Silakan. Sehat saudara berdua hari. Ya. Jadi pemeriksaan perkara saudara jadi kita lanjutkan sesuai penundaan persidangan sebelumnya. Persidangan hari ini masih ada pemeriksaan ahli dari penuntut. Ada ahli yang akan diajukan dalam penuntut? Ada majelis ahli 2 orang. Baik, saudara para terdakwa silakan dan kanan para advokat. Silakan ahlinya pada ahli atas nama yang dari data apa Anas bisa untuk masuk ke ruangan persidangan. Silakan. Setia di Ari Ganta SHKS. Pakai mic Pak. Saya bacakan dari berita saya. Tempat lahir Surakarta, tanggal lahir 31 Desember 1970. Yang lahir Islam laki-laki bangsa Indonesia. Alamat tempat tinggal perumahan Bui Nirwana 1 Blok DG nomor 5 garis 6 Pabuaran Cibinong Bogor. Ya, agama Islam disediakan PNS atau dimufti bidang hukum dan penyelesaian sampai pada lembaga kebijakan pengadaan barang jasa pemerintah LKPP. Betul Pak? Ya, betul. Saudara hari ini dihadirkan umum sebagai ahli. Keahlian di bidang apa ini Pak? Pengadaan barang jasa. Pengadaan barang jasa. Punya sertifikasi atau pendidikan atau pelatihan terkait dengan keahlian saudara? Ya. Ada bawa CV-nya? Yang kedua, Anas Puji Kumistanto. Betul kan? Betul ya, boleh. Lahir Malang 7 September 66, laki-laki Indonesia, tempat tinggal kantor di Dusun Sumber ini RT 23 RT RW 6 Kelurahan Wiringin Kupang Malang Jawa Timur atau Kementerian BUMN. Kantornya Kementerian BUMN ya? Betul yang mulia, saat ini berubah menjadi Badan Pengaturan BUMN. Agama Islam pekerjaan pegawai sipil pada Kementerian BUMN atau kantor bidang hukum korporasi Kementerian BUMN. Betul. Betul yang mulia, dan izin saat ini sebagai Direktur Hukum di Badan Pengaturan BUMN. Saat ini ya, Direktur Hukum di bagian Direktur Hukum di Badan Pengaturan BUMN. Saudara hari ini juga dihadirkan oleh penuntut umum sebagai ahli. Keahlian di bidang apa yang mau saudara sampaikan? Keahlian di bidang hukum BUMN khususnya terkait dengan tata kelola perusahaan yang baik di BUMN. Itu ya. Ada CV-nya itu Pak, kawan? Bawa yang boleh. Silakan disampaikan. Terkait dengan ahli yang diajukan oleh penuntut umum, saudara advokat Hari Karangmulyana mau
yang ini atau ada memberikan tanggapan terkait dengan itu? Cukup. Terdakwa ini juga cukup ya. Baik. Saksi akan kami ambil sumpahnya. Silakan berdiri. Ikuti lapar sumpahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah saya bersumpah. Demi Allah saya bersumpah Sebagai ahli akan memberikan keterangan atau pendapat soal-soal yang dikemukakan menurut pengetahuan dan keahlian saya dengan sebaik-baiknya. Silakan. Saudara penuntut umum terkait dengan ahli yang saudara ajukan, teknis pemeriksaannya apa yang mau saudara sampaikan? Mau diperiksa satu-satu atau sekaligus untuk bagaimana? Jadi majelis untuk pemeriksaan diperiksa satu-satu dan untuk Pak saksi Setia Budi Arya tadi, karena dia juga nanti akan jadi ahli juga, jadi makanya yang didahulukan. Ahli Setia Budi. Ya, nanti Pak Suci bisa mengambil dulu. Jadi katanya berbicara satu-satu ya. Pak Muhammad, mohon sekali berusaha pada saya sampai permohonan kami. Iya, karena namanya kita kan, kita musyawarahkan. Advokat ada usulan. Kami juga tidak sepakat kalau kami saja Digabung saja. Bagaimana saudara penuntut umum? Kita satu-satu. Oleh karena dia yang mengajukan, maka dialah yang berhak menentukan kira-kira begitu. Ini ahli dalam perkara lain lagi. Iya, beliau saya masih dalam ahli kasus Pak Nadiem. Oh, di sini juga. di sini. Baik, kita satu-satu saja nggak apa-apa. Silakan saudara Anas keluar dulu. Gantian. Pak Muhammad dimohon supaya dia memberikan kesempatan waktu berapa lama? Ya, ini boleh saya omongin sebentar ya. Untuk umum berapa lama menggunakan waktu untuk bertanya kepada ahli? Maksimal 1,5, minimal 1 jam. Biasanya kan kalau 2-3 ya 1,5 jam, kalau 1 ya 45 menit. Nah, itu dulu diusahakan. Usahanya yang pokok-pokoknya saja ya. Advokat ini Kami sepakat tapi juga dengan sebagai kita sepakat bersama untuk pemeriksaan ahli kami pemerintah. Iya. Supaya waktu cukup bagi Di majelis. Karena untuk terdakwa ini berapa lama? saya 15 menit. Ya, kita akan balik tahun dulu. Terdakwa hari advokat. Izin majelis, kami meminta waktu 1,5 jam, kalau bisa ditambah. Terima kasih. Kita bagi aja dulu waktu ya 45 menit terdakwa hari 15 menit di sana ya, itu dulu. Atau maksimal 1 jam di sini, 45 menit, 1 jam 15 menit kita usahakan seperti itu karena persidangan masih banyak yang lain. Silakan, tapi sebelum itu ahli pernah memberi keterangan di hadapan penyidik. Keterangan yang saudara berikan di hadapan penyidik itu betul keterangan saudara? Iya. Pendapat saudara betul ya? Ya. Tanda tangan saudara? Ya. Baik. Silakan saudara untuk Izin majelis sebelum dilanjutkan pertanyaan kepada ahli terkait dengan pemeriksaan terdakwa Yeni Andayani, bahwa terdakwa Yeni Andayani dan terdakwa Haikal adalah satu dakwaan. Sementara untuk terdakwa Haikal Wijanto masih proses pemeriksaan dan minta untuk pemeriksaan ada cat. Jadi kami setelah berunding dengan tim,
kami mohon untuk pemeriksaan terdakwa Yeni Handayani bisa dibarengkan dengan terdakwa Harika. Apa alasan dibarengkan? Ya. Memang perkaranya satu, tapi advokatnya dia beda. Satu dakwaan majelis, Ya. dia satu dakwaan. Betul, satu dakwaan, tapi kan boleh saja diperiksa karena di sana sudah selesai, tidak mengajukan saksi yang dicat, masa kita disuruh dia nunggu, ya? Gak apa-apa itu. Kami mohon kalau memang nggak bisa bareng, diupayakan setelah pemeriksaan ahli. Saudara jangan khawatir soalnya, misalnya hari ini terdakwa ini selesai, kami tidak meminta saudara di depan baca tuntutan. Iya, tetap menjadi jadwal tuntutan. Nanti mengikuti terdakwa bersamaan tuntutan, tidak mungkin kami minta tuntutan Yeni duluan. Hanya pemeriksaannya karena dia sudah selesai, maka selesai ya. Itu kan, apalagi yang kita tunggu. Lain halnya kalau zaman kuat dulu, terdakwa kalau tidak satu berkas perkara masih bisa diajukan sebagai saksi. Sekarang kuhap baru, sekalipun perkaranya disebut tidak bisa jadi saksi. Ya, jadi itu keputusan kita. Nanti setelah pemeriksaan ahli ini, untuk terdakwa hari, sidang kita tutup kesempatan berikutnya. Saksi Adicak, dan untuk terdakwa ini akan kita lanjutkan untuk pemeriksaan bersama. Silakan menutup Om, diajukan pertanyaan kepada ahli. Baik, ahli Pak Setia Budi Aryanta, bahwa ahli sebelumnya sudah pernah berikan keterangan sebagai ahli perkara yang lain ya, atas nama Ibu Karen. Ya, Kemudian terkait dengan keahlian saudara selaku ahli pengadaan barang dan jasa, apa yang menjadi prinsip dasar dalam pengadaan barang dan jasa kita? prinsip dasarnya efisien, efektif, transparan, terbuka, dan non diskriminatif sama akuntabel. Kemudian terkait dengan pengadaan barang dan jasa yang dilaksanakan oleh BUMN periode Januari 2011 sampai dengan sekarang itu apa pedomannya? Jadi Dasarnya. pertama ada undang-undang BUMN yang lama itu sama PP-nya itu mengatakan bahwa BUMN itu tidak tunduk ketentuan pengadaan pemerintah. Jadi diatur sendiri oleh Menteri BUMN. Kemudian Menteri BUMN membuat aturan sebagai pedoman seluruh BUMN untuk mengatur sendiri masing-masing BUMN yang diatur dengan SK Direksi. SK Direksi mengatur tentang apa? Mengatur pengadaan masing-masing BUMN. Misalnya kalau BUMN Pertamina harus direksi itu harus ngatur pengadaannya di Pertamina sendiri. Misalnya PNGAS yang ngatur direksinya ngatur sendiri. Gitu. Apakah prinsip etika dan kebijakan pengadaan barang dan jasa dalam pedoman tersebut berlaku juga untuk pengadaan barang dan jasa yang sifatnya khusus ya? Prinsip dasarnya sama antara pemerintah dengan BUMN karena itu prinsip itu udah aman di internasional dan di seluruh dunia itu pakai prinsip itu. Termasuk pengadaan elektrik sama juga ya? Sifatnya khusus tadi ya? Apakah tahapan proses pengadaan dalam pedoman tersebut juga berlaku pada pengadaan elektrik? Tahapannya. Jadi gini, kebetulan saya sering ngasih masukan ke Pertamina beberapa tahun sudah lama. Kita ngasih, saya pernah juga Menteri BUMN juga ngasih masukan bahwa BUMN itu harusnya lebih jet, sehingga kalau bikin aturan itu harus sesuai praktek bisnis. Tapi saya lihat banyak BUMN yang ngaturnya sangat rigid, sangat kaku gitu ya. Saya ngasih masukan ke semua BUMN, tolong diganti, tolong diperbaiki gitu. Tapi ada juga BUMN yang nggak bikin aturan. Kita prihatin, ada BUMN yang pengadaannya dasarnya cuma bismillah, jadi nggak bikin aturan sama sekali. Padahal itu diperintahkan oleh Permen BUMN, Anda harus bikin aturan sesuai dengan nature masing-masing. Ada di ketentuan mana itu? Di Permen BUMN Asal berapa? saya lupa asal. Jadi ada perintah bahwa
semua direksi harus bikin aturan dengan berpedoman dengan Permen BUMN. Di BAP saudara di nomor 12 C, saya bacakan ya. Berdasarkan ketentuan pasal 99 ayat 2 Permen nomor 45 tahun 2005 tentang pendirian pusat pengelolaan negara, diatur bahwa semua direksi BUMN harus menetapkan tata cara pengadaan barang dan jasa BUMN yang bersangkutan akan pedoman yang ditetapkan oleh Menteri. Ya. Jadi ini ya, ada kewajiban dari direksi untuk membuat pedoman. Iya. Tata cara undang pengadaannya seperti ya. Iya. Kemudian sebelum dilakukan pengadaan LNG, apakah BUMN tersebut wajib menetapkan persyaratan seperti persyaratan teknis, administrasi, dan persyaratan yang terkait fleksibilitas terkait LNG, berani, sipil, dan lain sebagainya? Iya, wajib membuat persyaratan penyedia, istilahnya penyedia itu wajib. Syaratnya apa? Minimal apa? Perizinannya jelas, kualifikasinya jelas. Apa konsekuensinya Pak? Jika tidak dibuat pedoman oleh direksi BUMN tersebut? Kalau nggak buat ya berarti ada PP kan? PP yang pendirian dan negeri kan udah diperintah tuh, Anda bikin aturan. Gitu. Kenapa nggak bikin aturan? Itu berarti melanggar perintahnya. Oke. Bahwa BUMN tersebut melakukan pengadaan impor LNG dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan domestik atau membeli yang bisa dalam negeri. Namun faktanya tidak ada calon end user domestik yang melakukan perjanjian dengan BUMN tersebut untuk membeli LNG gas hasil pengadaan impor yang dilakukan oleh BUMN tersebut. Atas fakta dan kondisi tersebut, apakah BUMN tersebut tidak menerapkan prinsip pengadaan? Atas fakta di antaranya terkait prinsip pengadaan yang efektif. Menurut ahli bagaimana? Ya, saya di Pertamina itu kalau mau beli gas ada aturan, harus ada calon pembelinya, harus dijamin dibeli oleh pihak yang mau, supaya ininya tidak ada yang beli nggak efektif. Berarti harus ada calon pembelinya. Apakah itu yang bisa biasa dinamakan identifikasi kebutuhan dulu gitu maksudnya? Iya. Kenapa harus ada calon pembeli? Ya kan sebagai perusahaan mestinya kan memperhitungkan kan. Saya mau beli ini, kalau nanti mau nggak ada yang beli kan pasti gitu. Apakah menurut ahli terkait pengadaan LNG ini masuk ke dalam kategori pengadaan yang bersifat khusus? Iya. Apa alasan? Jadi gini. Jadi pengadaan yang khusus itu yang bukan rutin ya, tidak terus menerus gitu, tidak dan khusus gitu ya, bisa penyediaannya tidak banyak, tertentu biasanya kaitannya dengan waktu gitu ya, itu khusus Pak. Terkait dengan pengadaan ini tadi, adakah kewajiban dari pihak yang melakukan pengadaan itu KPS untuk menguruskan? Iya, wajib di zona P. Bagaimana kalau didasari pada best practice? Apanya? Pengadaannya tidak pakai. Ya, gini. Kembali lagi, harusnya kan kalau mau ngatur lain karena ada kekhususan ya ditulis di peraturan direksi, gitu. Tapi harus ada kajiannya dulu, gitu. Ada kajian. Best practice-nya itu menuntut apa? Misalnya pengalaman saya. Kemarin saya dampingi pengadaan pesawat presiden, itu kan di dunia cuma 2 yang memproduksi pesawat itu, Boeing sama Airbus. Ini khusus pesawat presiden ya. PT DI sih bisa, tapi bukan pesawat presiden. Itu ternyata setelah dikaji, jual beli pesawat itu indennya bisa 5 tahun, bisa 10 tahun. Itu nggak bisa. Terus Boeing nggak mau suruh daftar kualifikasi ke pemerintah Indonesia, karena kalau cuma beli sekali, ngapain gua harus daftar dulu, harus ini yang butuh siapa? Itu dikecualikan. Tapi kita mengkaji dulu bahwa jual beli pesawat di internasional tuh, apalagi jual beli pesawat presiden gimana? Kita pelajari dulu, kita tulis.
Ini loh, oh ternyata jual beli pesawat tuh Boeing nggak mau diminta jaminan penawaran, Airbus nggak mau diminta jaminan penawaran, karena kita maksa Pak. Waktu itu sudah tender dipaksa ngasih jaminan penawaran, kedua-duanya nggak nawar, sehingga tendernya gagal. Akhirnya kita ya sudah dihapus aja jaminan penawaran. Kalau jaminan pelaksanaan di jual beli pesawat itu aman Pak. Itu memang ada, tapi kalau jual beli pesawat jaminan penawaran dia nggak mau. Terus yang kedua, contoh yang penting lagi, ini saya lagi menaiki haji Pak, pengadaan di haji. Itu pemilik hotel di Arab Saudi itu nggak mau nawar, kita yang nawar, kita yang datang. Ini kan kalau pengadaan yang bukan, kamu daftar dulu, nawaran, kasih jaminan. Kalau di hotel Arab Saudi itu rebutan, konsumen yang datang. Jadi aturannya harus diatur, karena memang praktisnya konsumen yang datang, bukan dia yang datang ke kita. Itu. Saudara ahli, terkait dengan SPA, saya berkasih atau perjanjian surat perjanjian jual beli. Sifatnya ini adalah kontrak jangka panjang, selama 20 tahun. Kemudian pembayarannya itu hitungnya kargo per kargo, atau antara kargo satu dengan kargo yang lainnya terpisah sendiri. Menurut saudara ahli, apakah kontrak itu merupakan kontrak payung jangka waktu 20 tahun? Jadi bisa. Jadi kalau kontrak payung, kalau di internasional, dan kita juga sudah praktekin di pemerintah itu, ada satu kontrak memayungi pengadaan yang diikat adalah kesatuan. Nanti setiap tahun atau setiap bulan atau setiap 3 bulan bikin kontrak pembayaran atau kontrak pemesanan berdasarkan kontrak payung. Nah, kalau kontraknya jangka panjang, karena situasi dunia itu tidak bisa kita prediksi, itu nggak bisa langsung. Kalau langsung itu dua pihak berjudi, kemungkinan dirugikan bisa. Kalau itu langsung, makanya kontrak jangka panjang itu harus harga satuan. Begitu harga satuan nanti bisa dimungkinkan, di situ pasti ada rumus penyesuaian harga. Kalau ternyata ada fluktuasi harga, itu supaya tidak berjudi tadi, itu harus ada rumus penyesuaian harga sehingga bisa disesuaikan. Fluktuasi harga itu bisa naik, bisa turun. Nanti diadendum beberapa unit kalau ada perubahan harga. Kalau langsung itu apalagi harganya fix, itu nggak bisa berubah tuh harganya. Jadi 1.000 ya terus sampai 20 tahun ya 1.000. Nah itu gambling Pak, karena situasi dunia baik sebelum sekarang maupun sebelum-sebelumnya itu agak fluktuatif sekali, apalagi dikaitkan dengan nilai mata uang, kurs mata uang itu sangat fluktuatif sekali, gitu Pak. Apabila BUMP melakukan satu pembelian barang yang akan dijual kembali, misalkan pengadaan LNG portfolio, dia beli dan dia jual kembali, apakah kegiatan pembelian itu juga masuk dalam kategori pengadaan? Menurut ahli bagaimana? Iya, masuk ya. Kemudian terkait SPA tadi ya, SPA atau kontrak jangka panjang selama periode 20 tahun yang dilakukan antara pihak BUMP dengan C. Pengadaan barangnya bersifat kargo per kargo dan pembayaran juga kargo per kargo. Apakah kegiatan pengadaan dengan model tersebut dalam hitung kerugian negaranya dapat dilakukan sesuai dengan jumlah kargo yang telah dibayarkan, atau harus nanti menunggu kontrak jangka waktunya berakhir dulu 2040 baru dihitung? Bisa, kerugiannya bisa dihitung per kargo. Apa? Karena pembayarannya tadi kargo per kargo. Kami ilustrasikan ya bahwa BUMP melakukan perjanjian jual beli LNG selama kurun waktu 20 tahun ke depan sampai tahun 2040. Tujuan awal pemilihan LNG ini adalah untuk kegiatan domestik untuk
untuk kegiatan domestik, yaitu untuk PLN, internal Pertamina maupun untuk industri. Namun dalam pelaksanaannya tidak ada yang barang tersebut masuk ke dalam negeri, akhirnya dijual lagi ke luar negeri sampai dengan tahun-tahun berikutnya. Di tahun pertama, SPA ini kan ditandatangani di tahun 2013 dan 2014. Namun pengiriman barangnya adalah di tahun 2019. Barang itu masuk baru di tahun 2019 dan seterusnya. Di tahun pertama, perusahaan Pertamina ini mengalami keuntungan. Artinya harga penjualan lebih besar daripada harga perolehan. Kemudian di tahun kedua rugi, harga penjualan lebih kecil daripada harga perolehan. Di tahun ketiga untung lagi, harga penjualan lebih besar daripada harga perolehan. Menurut ahli, apakah pengadaan tersebut layak dikategorikan sebagai pengadaan yang menguntungkan? Jadi ini, pertama kan harusnya perusahaan besar gitu ya, atau BUMN itu harusnya mengkalkulasi itu. Ini kalau mau beli gitu ya, ini minyaknya gasnya sudah keluar belum? Ya. Ini kan tadi ada juga waktu panjang 2013 ke 2019 ya, yang baru bisa produknya keluar. Ini mestinya dianalisis. Itu analisis itu kan Pertamina belum BUMN tadi kan belum bisa menjual. Itu satu. Harusnya itu menjadi salah satu kriteria. Dan kalau apalagi kita butuh, misalnya pas kita butuh nih cepat, gitu. Berarti kan kita nggak terpenuhi tahun pertama, kedua, ketiga. Itu satu. Kemudian tadi mestinya kan kalau itu ternyata tadi loh, kembali lagi kontraknya harusnya ada satuan, sehingga kalau terjadi fluktuatif tadi dua belah pihak tidak dirugikan, bisa disesuaikan, gitu loh. Karena ini kontraknya langsung, gitu ya. Itu pihak satu akan kemungkinan dirugikannya besar. Kalau harganya turun menjadi untung, kalau harganya pas di pasar naik menjadi rugi kan, gitu Pak. Ya. Jadi artinya apakah bisa dilakukan dengan adanya kerugian tadi kan? Nah, tengah jalan tadi alasan tadi misalkan COVID, harga minyak turun rugi. Tahu-tahu nanti besok naik lagi. Tahun depan lagi kita nggak tahu lagi apakah naik atau turun. Dan kan gini, karena kontraknya kargo per kargo tadi, ya, kan berarti kan bisa dihitung tuh uang keluar dari BUMN tadi pas tahun ini kargonya berapa, ruginya berapa, kan itu bisa dihitung. Bisa dihitung. Bisa dihitung ya, kerugiannya ya. Dikaitkan dengan apa itu? Apanya? Kerugiannya itu? Ya tadi kan, misalnya ini karena pas ini kita mengalami rugi kan karena tadi loh harga pasarnya lebih rendah daripada harga perolehan gitu Pak. Tanpa harus menunggu kontraknya berakhir di 2040. Nah, kalau kita mengacu pada 13-20 tahun mendatang, kalau proses terjadinya kontrak itu melanggar prosedur atau ada persekongkolan gitu ya, itu harusnya dibatalkan. Kontraknya harusnya dibatalkan. Gitu Pak. Kalau memang untuk menghindari kerugian, jangan nunggu kontrak berakhir. Kalau ditemukan adanya perbuatan itu, saudara gitu. Ya. Apa dari silakan. Saudara Andi, sedikit menambah terkait dengan saya apabila ada jalur praktik upload atau membantah kontraknya dibatalkan. Namun saya berikan ilustrasi begini. Di dalam kontrak itu saya berikan ilustrasi ada ketentuan yang menyatakan bahwa
yang pada intinya ketika barang diambil, ketika barang tidak diambil, itu ada suspend atau denda-denda tertentu. Nah, kemudian yang kedua, yang saudara maksudkan dengan perbuatan yang melawan hukum itu perbuatan melawan hukum yang seperti apa antara Ya, jadi gini, tadi kan saya jelaskan prosesnya ada pelanggaran nggak? Kalau di sini kan BUMN diatur, Permen BUMN diatur SKD Regi kan gitu ya. Harusnya nggak boleh proses menuju kontraknya melanggar. Kalau melanggar harus dibatalkan. Oke, gitu. dalam hal apabila antara katakanlah perusahaannya di dalam negeri si A perusahaannya di dalam negeri. Kemudian si B yang lawan perjanjiannya itu adalah perusahaan luar negeri. Itu yang melanggar hukum proses menuju kontrak di perusahaan A, atau rencana perjanjian antara A dan B ini harus dicari dulu perbuatan melawan hukumnya atau bagaimana? Jadi kalau di sini pertama perusahaan A dalam negeri tadi kan dia punya ketentuan. Kemudian ini saya agak prihatin ya. Saya lagi nangani kasus-kasus perjanjian luar negeri, Pak. Itu banyak sekali kita sebagai pembeli itu nggak mau negosiasi dengan petani. Harus pakai hukum Singapura, harus pakai hukum Perancis, harus pakai bahasa Perancis. Padahal itu duit kita. Kemudian dendanya kalau sesuai ketentuan undang-undang kita misalnya 1 per mil per hari. Di kontraknya ditulis 0,5. Jadi merugikan kita. Gitu. Ini saya nggak tahu yang menyusun kontrak itu negonya gimana. Kamu waktu mendesain kontraknya gimana? Kenapa kontrak yang ada klausul-klausul persyaratan yang memberatkan kita? Kenapa kamu nggak tolak? Kenapa kamu nggak nego? Kenapa harus sengketanya harus di Perancis? Padahal ini uang kita, duit kita. Ketentuannya harus pakai hukum kita. Ya kalau dia nyetir kita, ya tolak, mesti pindah ke yang lain, penyedia yang lain. Itu makasih. Kan saudara ahli dari KPP ya dia dalam hal pengadaan dari bukan itu acuannya yang digunakan proses kegiatan yang dilakukan oleh sebuah rumah itu dasarnya apa? Harusnya tadi sudah saya jelaskan SKD Regi yang berpedoman dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Permen BUMN. Ya, tadi kan saudara katakan di dalam aturan BUMN itu dan aturan saudara katakan tadi bahwa BUMN itu harus membuat aturan. Ya, pasalnya saudara. Apabila dalam hal suatu kegiatan proses bisnis itu ternyata tidak ada aturannya, apakah untuk proses pelaksanaan kegiatan itu mengacu pada kebiasaan, kalau di domestik kebiasaan domestik, kalau internasional mengacu pada kebiasaan internasional yang berlaku, itu bagaimana? Ini pedomannya atau aturannya? Ya, gini. Jadi tadi kan, kalau nggak bikin aturan, nanti akan menjadi masalah. Auditnya pakai apa? Kan audit itu kan harus berdasarkan ketentuan yang ada dulu. Prakteknya ada pelanggaran ketentuan nggak? Kalau nggak ditulis, padahal perintahnya kan harus kamu tulis, harus kamu bikin aturan. Supaya nanti kalau berdebat antara auditor dengan auditi kan bisa tahu. Kalau ini nggak tertulis, akan menjadi masalah. Gitu. Begini Ali, katakanlah memang harusnya kan sudah harus ada tulisan, harus ada aturan yang kuat. Nah, ternyata ini sudah terlanjur, nggak ada aturannya lah katakan. Suatu kegiatan di BUMN A gitu, yang dalam melaksanakan kegiatan usahanya, dia nggak buat aturannya. Dasarnya apa? Sehingga bisa dikatakan bahwa dia sudah bekerja dengan benar atau bukan? Ya tanpa aturan tadi. Gitu. Karena ini sudah terlanjur, bagaimana? Gitu. Ya, tadi kan ini melanggar sudah pasti melanggar Permen tadi sama SKD Regi. Kemudian ini nggak akuntabel, Pak.
Kalau nggak ada ketentuannya gimana nanti bisa Pak saya pakai praktek PBB, ya. Saya praktek internasional di Arab. Kajiannya mana? Di Arab tuh kayak apa? Kayak tadi saya contohkan, ternyata jual beli pesawat itu nggak perlu ditulis, jadi nggak perlu jaminan penawaran. Kan itu tinggal ditulis saja. Harus tetap ada semacam kajian juga. Supaya kalau ditanya oleh siapapun yang periksa, ini loh Pak, saya pernah mengkaji datanya ini, saya tulis di itu. Gitu. Kali terkait dengan pengadaan yang dilakukan dalam BUMN, apakah setiap pengadaan itu harus ada kontrak meski? Ya harus ada kontrak. Ya, bagaimana konsep JCJ itu di dalam penyusunan kontrak? Maksudnya gini, Good corporate governance, atau BUMN harus menerapkan good corporate governance. ya, Di dalam penyusunan kontraknya bagaimana? ya mestinya sebagai pihak, gitu kan pihak satu, pihak BUMN itu kan mestinya sebelum kontrak itu kan dipelajari dulu ya kontrak, dianalisis. Kan ada semua BUMN pasti ada biro bagian hukum ya, legal kan. Itu kan seluruh analisis, jadi ada klausul-klausulnya anehnya. Ini klausul-klausulnya ada yang memberatkan kita enggak. Saya itu kadang prihatin Pak. Di luar negerinya, kalau pihak yang kedua itu, yang di luar itu lawyernya 5 Pak. Bahkan 10, kita cuma berdua. Udah begitu negonya totalnya cuma 500, gitu kan. Nggak dibayar tuh ternyata. Itu klausulnya nurut aja. Ini kejadian beberapa kasus di saya. Kamu kemarin kenapa nggak ngomong? Kenapa ini nggak kamu protes? Gitu. Kenapa ini nggak kamu nego? Gitu. Itu yang kita sangat berbeda. Padahal waktu saya dampingi kontrak pengadaan pesawat itu si orang asingnya tadi kata demi kata dipelajari sama dia. Jadi waktu negosiasi itu nggak cukup seminggu. Satu pasal diperdebatkan. Gitu. Jadi nggak cuma lewat. Kita nggak konsen itu. Gitu. Begitu misalnya kemarin pesawat itu saya begitu denda dia mau minta dikurangi nggak bisa. Ini sudah undang-undang saya ngomongnya begitu. Kalau kamu mundur, saya blacklist. Ternyata mundur si asing tadi. Yang begini itu susah, yang meskipun memang lama, negosiasinya lama, nggak sehari kan itu. Terus kemudian lagi dalam penyusunan kontrak, ternyata harga yang akan dibeli oleh BUMN tersebut sudah ditetapkan oleh penjual. Ya. Dan pembeli tidak melakukan dan kemudian di kemudian hari harga tersebut ternyata merugikan. Ya. Pembeli itu seharusnya bagaimana gitu? Apakah pembeli harus melakukan negosiasi gitu? Ya harus dong negosiasi. Kalaupun satu nih penyedia tunggal kan boleh dan wajib. Kalau tunggal hanya pasti tunjuk langsung, tidak boleh kompetisinya sudah. Tapi lu nego, tapi tidak harus tercapai. Kalau memang itu merugikan mentang-mentang karena satu gitu ya, ya wajar lah. Negonya yang dapat harganya yang wajar. Kalau kita ini memanfaatkan situasi ini, ya kita nggak ya sudah batalin aja gitu. Hati-hati. Sudah tadi di dalam Permen BUMN nomor 19 tahun 3 pasal 6 ayat 3. Pasal 5 di situ dicantumkan dalam tugas anggota direksi resmi angkatan desa BUMN dan peraturan undang-undang serta wajib melaksanakan profesionalisme, efisiensi, transparansi, kuantitas, akuntabilitas, tanggung jawab serta kewajaran. Apakah ketentuan ini masih berlaku? Masih berlaku ya. Jadi setiap direksi BUMN dalam peraturan kerjanya harus efisiensi, transparansi, kuantitas. Kemudian seumpama memang di dalam persetujuan pembuatan perjanjian itu
di dalam sebuah BUMN ditentukan harus disetujui semua direksi. Tetapi prosedur tersebut tidak dilakukan di dalam forum resmi, hanya melalui salah rapat direksi. Apakah itu menilai nanti kontrak yang akhirnya ditandatangani kekuatannya bagaimana? Ya, kalau kita kembalikan ke SOP internal direksi tadi ya. Kalau memang rapat semua sepakat menyetujui dan ada ruang dianggap itu direksi menyetujui, itu nggak apa-apa sih. Gitu. Tapi kemudian di dalam persetujuan melalui salah rapat direksi, apakah harus disertakan dalam kontrak, terus inisiatornya harus memberikan penjelasan secara mendetail kepada ya mestinya harusnya direksi itu harus di fitting dulu kan, meskipun fittingnya bukan di pas saat rapat itu harus dikasih surat penjelasan dulu rapi dan tentu supaya bisa mempelajari. Dan biasanya direksi itu kan punya ahli ya, punya tim teknik, punya apa, kalau di BUMN itu punya SPI, punya pengawas tuh. Terus di BUMN itu banyak yang sudah membuat direktur itu analisis risiko. Itu kan dia pasti dimintai masukan. Itu baru nanti diadakan rapat berdasarkan masukan semua pihak tadi. Oh, ini keputusannya begini. Kemudian di dalam sebuah kontrak yang saya sebut tadi, kalau menyebutkan klausula seumpama ya listing sebuah investasi, direksi membuat jadi pembelian suatu barang, Ya. tetapi baru berlaku 20 tahun kemudian. Kemudian di dalam ketentuan kontrak tersebut mencantumkan apabila perusahaan tidak jadi pembeli barang, tapi harus tidak bisa dibatalkan kontrak, dia harus tetap membeli. Dan kalau tidak melaksanakan pembelian, dia tidak. Bagaimana itu? Itu tadi sangat lemah tuh. Pasal itu kenapa disetujui? Itu sangat merugikan pihak pembeli. Berarti. Satu lagi, saudara ahli terkait dengan pengadaan, apakah price review itu wajib atau kondisional? Maksudnya Price review untuk mereview harga. ya iya mestinya wajib untuk sebelum kita bernego kita kan harus cek pasar untuk nyusun APS tadi, data-data sumber data yang di pasaran berapa sih, sehingga kita nanti APS itu kan fungsinya untuk pedoman negosiasi untuk mendapatkan harga yang wajar gitu kan. Ini saya juga berarti nih banyak sekali nggak nyusun APS, nggak punya APS atau nggak punya APS-nya Pak, sembarangan dapat yang nggak berdasarkan survei yang benar, nggak berdasarkan data yang benar, sehingga negonya juga nggak ketemu yang harga yang wajar gitu. Kalau harga yang ditawarkan itu disetujui tanpa adanya penawar, kali bagaimana? Maksudnya Harga yang ditawarkan kalau punya tujuan, saya maunya harganya sekian, kalau nggak mau ya udah, harganya boleh beli. ya kalau seperti itu, kalau ternyata harganya merugikan kita, ya, merugikan pembeli, ya tolak, nggak usah dilanjutin negonya gitu, kan gitu. Dari kami dulu. Saya dalam itu tidak berbeda dengan advokat. Terdakwa ini ada yang silakan. Masih majelis hakim yang terhormat, mungkin ahli ya, Iya, menghadap ke yang berbeda. iya Pak. Tapi ahli juga bisa mendengar Iya. dengan baik. Terima Iya. kasih. Baik, ahli. Terkait tadi pertanyaan penuntut umum dan ahli menjawab. Satu ya. Kalau kontrak itu berlaku selama 20 tahun, terus ahli mengatakan kerugian itu bisa dihitung kartu per kartu, ya tadi. Baik. Terus kemudian kalau terjadi kerugian, katakan kontrak ini berlaku di tahun pertama direksinya lain,
tahun kelima direksi lain, tahun keenam direksi lain. Nah, kalau terjadi rugi, itu siapa yang bertanggung jawab di situ? Artinya, apakah yang membuat kontrak itu atau 2026 rugi? Oh, direktur lagi yang baru yang bertanggung. Bisa ahli jelaskan itu? Yang pertama mestinya yang proses dulu. Kenapa bisa kejadian kontrak itu? Itu bisa dimintai tanggung jawab satu. Kemudian ada pergantian. Mestinya yang pergantian tadi evaluasi. Kalau ternyata ada pelanggaran itu batali. Kalau dia tetap terus, nggak melakukan evaluasi, nggak batalkan, dia tanggung jawab. Jadi artinya sepanjang kontrak yang pertama ini ya. Belum dibatalkan, masih berlaku, maka kalau timbul kerugian, maka direksi yang baru itu yang bertanggung jawab. Begitu menurut ahli. Ya, kalau dia tidak berupaya membatalkan, tahu tidak benar, dia nggak ngevaluasi sehingga nggak tahu tuh ke direksi yang baru kena bertanggung jawab. Gitu ya. Pertanyaan kami, pertanggungjawaban direksi itu apakah pertanggungjawaban bisnis atau pertanggungjawaban pidana? Apa ya maksudnya? Tadi kesalahannya dia bertanggung jawab. Pertanggungjawabannya apa nih? Apakah pemilik saham memegang satu bentuk direksi yang terus melaksanakan itu, atau ini pertanggungjawaban pidana atau kontrak yang sudah Bisa disampaikan. Ahli bukan ahli hukum kan? Bukan. Nah, saya nggak jawab, Pak. tidak bisa jawab? Bukan kalian saya. Makasih ahli. Ahli, saya tanya, apakah ahli pernah memberikan keterangan sebagai ahli terkait dengan jual beli baik domestik maupun impor tentang LNG? Pernah tidak? Oh, ini baru pertama kali. Kemarin kasus Bukele. Oh, nah, kaitan ini ya. Ya, Jadi sebelumnya tidak pernah ada pengalaman tentang LNG ya. apa ya? Sebelumnya ahli tidak pernah ada pengetahuan pengalaman tentang jual beli LNG begitu. Sebelum kasus ini lah. Saya sering diminta Pertamina advice ya untuk bikin pengaturan tuh ada diskusi mengenai ini. Kemarin saya tentang LNG gitu. iya, maksudnya pengadaan gas dan minyak bumi. Saya tahu kita karena sering bahas. Tahun berapa itu saudara ahli pernah? Saya zaman Bukele, yang sebenarnya Ya artinya tentang kasus ini kan terkait dengan bukan. sebelumnya pernah. Iya, saya sejak tahun 95 itu sudah diminta oleh benahi BUMN. Gitu. Ahli, apakah badan usaha milik negara itu harus tunduk pada undang-undang perseroan dan juga pada anggaran dasar? Iya, Harus itu ya. iya. Kemudian pertanyaan kami, apabila badan usaha milik negara melakukan kontrak perjanjian jual beli barang dari internasional, katakanlah mungkin selatan LNG lah, terus kemudian disetujui oleh direksi yang ada seluruhnya, setuju seluruhnya, tidak ada pernah keberatan, tidak pernah juga meminta ada pembatalan, ya, disetujui semua. Kalau terjadi rugi, ya, maka siapa yang bertanggung jawab? Apakah yang menandatangani perjanjian itu atau semua direksi yang ikut menyetujui dalam persetujuan direksi tersebut? Kalau ini ada syarat ya. Kalau prosesnya nggak benar tadi, nggak ada pelanggaran ketentuan mau permen SK direksi ya, itu siapa yang terlibat di situ dan yang menyetujui harus tanggung jawab. Pertanyaan kami, siapa yang berwenang menentukan itu benar atau tidak benar? Ya, kalau internal bisa SPI, Kenal ya. kalau anu bisa BPK, kalau itu audit eksternal ya. Kemudian bisa kalau sudah terlanjur misalnya ya, terus nanti bisa di ketahuan di penyidikan ya, nanti di penyidikan nanti kelihatan nanti di sidang yang menentukan salah benar pakai. Bisa ahli jelaskan, kalau tidak ada sanksi internal itu bagaimana? Tidak ada sanksi internal, tidak ada kesalahan, tidak ada temuan gitu. Loh, kan gini ya, tidak ada sanksi itu bisa macam-macam, karena nggak diaudit, karena auditnya bukan fokus di pengadaan, itu bisa karena nggak fokus di pengadaan belum tentu salah kan,
di pengadaannya ya. Karena kemarin banyak yang, oh saya udah WTP, kenapa saya dianggap salah? Karena WTP itu audit laporan keuangan, tidak audit pengadaan. Kalau audit pengadaan tidak, pasti ketemu salahnya. Jadi bahwa tidak ditegur tidak itu belum tentu salah, belum tentu benar juga, karena belum diperiksa khusus untuk diperiksanya, udah diperiksanya periksa apa, fokus di bidang apa, itu Pak. Baik, terkait juga tadi penjelasan saudara, harusnya kontrak itu dibuat satuan, bisa harus dibuat lagi ke saudara itu. Pertanyaan kami nih, kalau kontrak itu tidak dibuat satuan, apakah bisa kerugian itu dihitung secara tahun per tahun, terus kemudian hasilnya dihitung secara final? Kontrak sementara kontrak belum berakhir. Jadi gini bisa dilakukan, Pak. Ya gini kan maksudnya itu. Saya tadi kan jelaskan, kalau Anda berkontrak lebih dari setahun, itu tidak bisa langsung. Harganya tidak fix, nggak boleh fix. Karena kejadian bulan ke-13 ke-14 itu tidak ada yang tahu. Itu namanya Anda bercuti. Itu dilarang, Pak. Karena kontrak langsung itu secara prinsip internasional ya, itu untuk kontrak sederhana yang standar yang sejak awal tidak mungkin berubah. Udah diprediksi tidak ada berubah. Makanya boleh langgar. Tapi kalau ini 20 tahun, itu sangat tidak profesional kalau itu diikat langsung. Sangat fatal tuh kalau diikat langsung. Sehingga karena ada kesalahan ini, mestinya kan tadi harusnya dibatalkan kontrak. Sehingga kita kan nggak tahu nih, ini kontraknya masih lama nggak? Masih 2040. Belum tentu nanti bulan ke-14 untung lagi, kan itu putusan yang nggak tepat. Makanya tadi saya bilang mestinya kontraknya dikat dari awal, gitu loh. Kalau ini diketahui ada pelanggaran tersebut, gitu. Itu Pak. Baik, satu lagi terakhir nih, ya, dalam perseroan terbatas, termasuk badan usaha milik negara yang berbentuk PT. Ya. Pertanyaan saya, apakah benar keputusan bisnis merupakan keputusan organ perusahaan yaitu direksi secara kolektif? Ya, tergantung di ketentuan masing-masing direksi tadi ngatur apa. Apakah ini putusannya harus kolektif kolegial? Apakah ini yang voting ya, misalnya direksinya 5, yang penting disetujui 3, ya itu diaturnya gimana di masing-masing BUMN tadi. Kalau kolektif kolegial ya, kalau nggak disetujui kan misalnya minimal 3 ya itu putusannya nggak sah. Itu Pak. Ini bentuk dari kami deh, ya. Kalau suatu katakanlah surat keputusan direksi atau risalah rapat direksinya ada 9 direksi tanda tangan, ya tanda tangan semua. Contoh, misalkan ya keputusan direksi itu tertulis terketik tanggal 4 Desember 2026 misalkan, ya. Lalu keputusan tersebut ditangani secara sekuler, tidak rapat fisik nih, ya. Ada yang tanggal 5 tentang ini, ada tanggal 6. Pertanyaan kami, itu sah nggak keputusan direksi tersebut? Isinya sama semua, cuma tanda tangannya berbeda. Ya, asalkan ada rapatnya ada nih, misalnya rapatnya udah, itu nggak apa-apa. Oke. Dari kami cukup. Yang terhormat majelis, ini dilanjutkan. Silakan. Selanjutnya saya bertanya, apakah seandainya memahami karakteristik bisnis LNG di Indonesia maupun secara global internasional? Saya tidak detail. Apakah sudah ahli memahami mengenai konteks harga atau HPS yang disebutkan dalam bisnis LNG? Apakah sudah ahli, tadi sudah menanyakan berapa kali mengenai HPS dan lain-lain? Ya kan? Apakah saudara ahli pernah melihat dalam suatu bisnis LNG di dunia atau di Indonesia ada yang disebut dengan HPS? Ya, saya lihat ketentuan di Pertamina harus wajib pada HPS. Wajib pada HPS ya.
Dan tadi saudara mengatakan tidak memahami karakteristik spesies alien. Ya. Tidak detail. Baik. Apakah saudara ahli pernah membaca kontrak alien? Kalau cek untuk yang ini enggak, saya enggak baca. Tidak ya. Apakah ahli pernah bahkan atau membantu Pertamina atau siapapun melakukan pembelian LNG? Kalau saya bantu bikin aturannya, bukan bikin dampingi pas pembeliannya. Karena kalau tadi kan penjelasan mengenai pesawat terbang itu kan ikut mendampingi bahasanya kan istilahnya sehingga bisa melakukan A, B, C, D seperti itu kan. Apakah pernah terdapat LNG seperti itu juga? Belum pernah. Kalau LNG, saya ini barusan saya untuk pengadaan kilang, saya sering diundang untuk pas proses ya, walaupun Pertamina nggak perlu. Baik, jadi menurut pemahaman asli, LNG ini atau gas ini sebetulnya strategi procurement atau transaksi biasa. Apa yang maksudnya? Pengadaan LNG atau pembelian LNG, apakah ini termasuk strategi procurement? Karena ini menyangkut ketahanan energi nasional. Ini strategi Pak. Strategi ya procurement jadinya. Baik, jadi ini bukan hanya sekedar transaksional biasa, bukan untuk jangka panjang jadinya. Baik, terima kasih. Saya kira cukup. Timnya masih ada? Toko, kita beralih berarti. Ya, silakan saudara advokat Hari Clara Yulianto. Terima kasih, Majelis ahli. Siapa? Ahli punya kualifikasi untuk pengadaan di BUMN. Apa ya? Ada kualifikasi keahlian untuk pengadaan di BUMN. Saya ahli pengadaan. Ya. Saya kebetulan saya pengajar sertifikasi ahli pengadaan. Baik, itu pengadaan di pemerintahan atau di BUMN. Baik di pemerintah maupun di BUMN. Baik. Kemudian tadi kan ahli menyatakan di LKPP ya. Ya, Apakah LKPP juga mengatur pengadaan di BUMN? ada pengadaan, kalau di kita itu ada pengadaan khusus. Ada pengadaan umum, ada pengadaan khusus. Pengadaan khusus itu salah satunya adalah BUMN, BUMD, kemudian alutsista. Alutsista itu untuk TNI Pak, Almatsus itu untuk polisi. Kemudian pengadaan yang KPB, kerjasama pemerintah dengan badan usaha, itu kita atur Pak. Bukankah dasar pengadaannya sudah beda? Gimana? Iya, makanya kita gini loh Pak. Makanya kita bentuk direktorat khusus Pak. Karena memang nggak bisa diatur umum, nggak bisa disamakan. Tadi ahli bilang pengadaan pesawat, ahli ikut di dalam itu. Itu pengadaan pesawat itu proyek pemerintah atau BUMN? Kalau itu pemerintah. Pemerintah. Kemudian tadi ahli juga cerita pengadaan pesawat itu penjual terbatas, Ya, ya, barang juga terbatas, sehingga pembeli tadi ahli juga menyatakan pembeli bisa mengatur nih kalau nggak sesuai dengan aturan pembeli. Dengan keadaan yang sangat terbatas, apakah pembeli juga harus membuat peraturannya sementara si penjual tidak mau untuk aturan dari pembeli? ya bukan gini loh. Tetap harus bikin aturan karena diperintahkan. Semua BUMN itu harus bikin aturan. Berdasarkan ini kritikan kita ya. Kamu kalau bikin aturan itu harus praktek bisnis. Jangan bikin aturan yang ubah praktek bisnis, pasti nanti nggak deh. Di pelaksanaan nggak akan terlaksana. Nah, ini banyak sekali teman-teman BUMN itu karena nggak bisa bikin aturan yang tadi macam-macam tadi, akhirnya bikin aturannya yang umum. Itu yang kita kritik ke Menteri BUMN. Lo bikin aturan ya, kalau memang nature-nya 10 ya bikin 10 dong. Jangan bikin 1, tapi berlaku untuk 10. Itu yang nggak benar. Gitu loh. Itu Pak. Baik. Tadi juga ahli menyatakan soal legal bagian itu. Ketika
bagian hukum, ini anggap satu BUMN, Ya. sudah berdiskusi, bahkan legal, BUMN tersebut sudah mengeluarkan produk memorandum dan direksi BUMN bersangkutan menjalankan apa yang dimaksud oleh isi memorandum tersebut. Apakah sudah tepat direksi berlaku seperti itu? Ya, kalau sudah berupaya ngasih memberikan minta masukan semua pihak ya, dan ini benar gitu, nggak ada macam-macam gitu ya, nggak ada intervensi, nggak ada tekanan, itu udah benar. Benar ya? Ya. Baik. Sepengetahuan ahli, bagaimana tahapan pengadaan LNG oleh BUMN? Maksudnya? Ahli tahu nggak soal pengadaan LNG yang dilakukan oleh BUMN, tahapannya? Tahu? Karena ini tidak tertulis, tidak diatur oleh direksi tadi, saya tidak begitu Tidak tahu. mempelajari. Contoh, ada pemasok dari Amerika. Ya. Apakah dia wajib masuk standar dari LKP? Atau cukup pedoman internal dan best practice? Ya tadi kan kembali lagi kan perintahnya kan Anda suruh bikin aturan, Baik. aturan sesuai praktek bisnis, tapi ditulis. Kalau memang berbeda dengan standarnya, kan ini di kita aja, di pemerintah aja. Kalau kamu berhubungan dengan orang asing, penyedia asing, lu jangan atur pakai ketentuan nasional. Kenapa? Tadi ya, pesawat tadi gagal, penyebabnya apa? Boeing dimintain NPWP. Ya nggak nama NPWP, Boeing dimintain NPWP. Saya waktu itu ketawa tapi sambil melus gagap, Pak. Ini gagalnya gara-gara ditreatment pakai perusahaan nasional. Lu ngapain minta NPWP ke Boeing sama Airbus? Dan begitu saya baca risalah ambisinya, Pak, makin lulus dada lagi. Boeing nanya, Pak, NPWP itu binatang apa? Jawabannya si kokpit, kodanya pesawat tadi, pokoknya itu, kalau nggak usah nama. Ya Boeing nggak nama beneran. Akhirnya dari itu saya bilang, Pak, nanti udah gagal 3 kali. Saya mau dampingi kalau Bapak nurut saya. Akhirnya itu saya hapus. Gitu. Baik. Tadi ahli kan mensyaratkan ada aturan yang berlaku dan ada SOP. SOP ini sebenarnya sudah ada. Ya, SOP ini sudah mengatur. Tetapi ketika ada permasalahan, SOP ini tidak dianggap. Tetapi SOP itu sudah ada. Kemudian ahli dilakukanlah negosiasi. Ya, BUMN ini melakukan negosiasi dengan beberapa sumber pemilik barang. Dari pemilik barang yang beberapa pihak ini, kemudian dipilih harga yang paling kompetitif. Ya. Di antara semua pemilik barang, dipilih yang paling kompetitif. Menurut ahli, apakah keputusan direksi pada saat itu sudah tepat? Kalau dia tadi prosesnya benar, harganya wajar, diribut dengan benar, itu nggak ada masalah. Paling kompetitif, Iya, harganya paling kompetitif, dan prosesnya ada, SOP-nya sudah ada. ya, Direksi itu sudah benar ya, sudah tepat ya. ya. Oke, kemudian ahli, tadi saya tertarik lagi masalah kalau antara luar negeri dan dalam negeri. Tadi ahli kan ada singgung soal. Sekarang pemilik barang terbatas. Ya, Barang ini bukan semua memiliki. ya, Kemudian si pemilik barang menyatakan begini, kalau mau beli barang saya, pakainya indeks harga yang berlaku di negara saya. ya, Ya. Kalau kamu nggak mau, nggak apa-apa. Kamu mau ikutin indeks harga. Dan semua pembeli dari negara-negara lain yang beli sama dia juga memakai
indeks harga yang ditetapkan oleh penjual. Apakah menurut ahli hal itu adalah hal yang memang tepat dipilih oleh direksi? Jadi ini Pak, kalau memang ini perlu konstrainnya harus kita identifikasi dulu. Ini kebutuhannya misalnya nih harus besok, harus bulan besok. Ternyata shotnya hanya satu, gitu ya. Shotnya hanya satu. Terus dia mentang-mentang nih, atau dia pasang harga tinggi karena dia tahu kita butuh nih. Ya kita analisis resikonya. Tadi sudah dianalisis, makanya harga dari ini yang paling kompetitif. Kalau memang itu solusi yang terbaik, harus ngambil itu. Walaupun memang, tapi untuk menutup kerugian negara, misalnya negara akan kolek kalau ya itu nggak masalah. Tidak masalah. Kalau memang ada analisisnya itu ya, Ada analisanya. itu kan. Ya, bahkan melibatkan analisis dari pihak luar juga, bukan hanya internal. Dan nggak ada solusi lain, nggak ada solusi lain. Itu silakan. Baik, Gitu. kemudian tadi kan ahli juga menyatakan terkait LNG ini ahli tidak pernah terlibat atau terlibat Saya tidak dapat. tidak dampingi. Apakah ahli pernah menjabat sebagai direksi BUMN? Enggak, Tidak pernah. saya kan PNS, nggak bisa. Kemudian apakah ahli pernah terlibat dalam bisnis LNG? Enggak. Tidak pernah. Kemudian apakah ahli juga pernah mengaudit kasus LNG? Enggak, saya bukan auditor. Baik. Ahli tahu nggak kalau terkait kekhususan tadi, ya, ada karakteristik pengadaan LNG internasional. Tahu ahli terkait LNG ini ada karakteristik khusus. Ya tadi kan yang saya tahu karena source-nya terbatas itu kan berarti khusus nih Pak. Anunya ada di luar negeri, ya tidak ada di dalam negeri kan. Itu menjadi karakteristik sendiri. Terus di luar negeri pun ada di beberapa negara. Tidak ada satu titik negara. Itu harusnya kita pelajari itu aturan di negara itu. Baik, dipelajari aturan di negara itu gimana? Kayak tadi loh. Poin itu apa sih? Ya, itunya gitu. Oke, kalau gitu. Kembali, ahli, ketika peraturan di negara itu tidak sesuai dengan LKPP, ya tadi kan kalau ahli membatalkan peraturan yang ahli yang diminta, contohnya LPWP tadi, ya ahli batalkan. Ketika direksi bersepakat mengikuti salah satunya harga yang ditawarkan oleh penjual, apakah ini juga sudah tepat? Kalau tadi alasannya berdasarkan kajian tidak ada solusi lain, ditulis di rapat dibahas, ada risalah rapat, Sudah sudah ada semua. silakan. Tepat ya, ahli. Kemudian ahli pernah di Kementerian SDM? Enggak pernah. Baik. Kemudian ketika direksi BUMN tadi sudah membuat dan menjalankan pedoman internal, apakah direksi tersebut sudah menjalankan pedoman Permen BUMN nomor 5 tahun 2008? Belum tentu. Kenapa? Karena saya pelajari beberapa kasus, kan jelas tuh harus berpedoman dengan Permen BUMN ini. Ya, Gitu. ya. Ada banyak SKDDG yang melanggar Permen. Baik. Gitu. Tapi untuk permen ini sudah dilakukan di dalam BUMN tadi, Ya. dan tidak ada teguran dari pihak komisaris maupun pros. Ya. Kembali lagi tadi Dan pedoman itu dijadikan rujukan. ya, maksudnya gini loh. Ini kan harus diteliti semua nih. Dan ini kan nggak ada teguran itu belum tentu
bener dilihat dulu. Kenapa dia nggak negur? Karena nggak sempat gitu kan. Kenapa? Karena nggak tahu kan. Karena nggak ngevaluasi kan bisa terjadi tadi. Permen tersebut dijadikan rujukan. Ya enggak, kembali kan tidak hanya rujukan kan, kita harus menganalisis kan. Ketentuan yang diatur itu melanggar permen enggak? Baik. Kemudian lazim enggak BUMN juga membuat kajian dalam kegiatan pengadaan? Ya mestinya wajib. Mestinya wajib. Termasuk membuat kajian yang berdasarkan parameter tadi ya. Wajib ya. Kemudian direksi BUMN tadi sebelum melakukan atau mengambil keputusan juga melakukan rapat-rapat internal dalam proses rencana pengadaan. Hal itu juga wajib. Ya harus Ya. Baik. Kemudian tadi ahli menyatakan harus ada pembeli, istilahnya back to back tadi ahli ya. Ahli ada price review. Ahli tahu dasar hukumnya atau peraturan mana terkait back to back dan price review. kalau itu pernah saya baca di peraturannya Pertamina sendiri, SK direksi. Tidak ada di mananya. Ada di Coba tolong tunjukkan. di apa tuh? RJPP. SCPP ada. Coba tunjukkan. RJPP 2012-2016 RJPP itu mengupayakan, setahu saya, mengupayakan back to back di sepanjang KTP itu bukan peraturan. Tunjukkan aja. Ahli pernah baca itu, Ya, itu bagian mana? Kalau saya lupa sih. Ada di berita saya kan. Di keterangan di perencanaan kan. Seingat saya sebenarnya sudah ada kontrak pembelian Pembelian aja. sudah ada kontrak Tunjukkan aja aturannya. Kalau yang di RJPP itu setahu saya hanya mengupayakan. ya dibaca lengkapnya dibaca aja. Baik, ahli tolong jawab aja, ahli tahu yang ada peraturannya. kalau nggak salah seingat saya ada. Salah. Baik, oke. Kemudian ahli, apakah tadi price review belum dijawab. Kalau back to back menurut ahli ada di RJPP. Price review nggak ada ya? Ya kalau itu nggak Oke. Kemudian terkait pengadaan LNG, apakah pandemi COVID, kondisi politik mempengaruhi pengadaan LNG nggak? COVID kemarin itu semua lini bisnis, bidang bisnis semua terpengaruh. Semua terpengaruh. Baik, itu. Saya tertarik di BAP ahli nomor 23. Ahli menjawab ini, saya bacakan. Ya, kerugian negara dapat dihitung berdasarkan kargo yang telah dibayarkan tanpa harus menunggu kontrak jangka panjangnya berakhir. Namun perlu saya tegaskan bahwa apabila proses menuju kontraknya terdapat pelanggaran atau tidak sesuai peraturan, maka kontrak tersebut seharusnya dibatalkan. Pertanyaan saya, ketika tidak dibatalkan, apa yang terjadi? Ya, ketika tidak dibatalkan, tadi sudah ya saya jawab. pertanyaan dari Hakim. Baik, siapakah yang bertanggung jawab membatalkan kontrak tersebut? Direksi yang Tadi sudah dijelaskan. Sudah dijelaskan yang berikut, yang sudah pensiun nggak bisa membatalkan. Karena sudah nggak punya kewenangan. Punya kewenangan. Mestinya kalau ada pergantian itu ada addendum kontrak. Baik, Ya satunya berganti. berarti direksi baru yang harusnya membatalkan. Kemudian terkait RRD, tadi ahli juga sudah menyinggung terkait RRD.
Sebelum RRT ada dua pendapat menyatakan satu tidak diberi, satu beritahu tidak diberi data. Tetapi apakah sebelum penandatangan RRT para direksi yang namanya tercantum punya kebebasan untuk setuju atau tidak setuju menandatangani? Ya harusnya punya kebebasan. Punya kebebasan ketika dia menganggap dia tidak tahu atau tidak setuju, harusnya bisa dia tidak tanda tangan ya. Ya harusnya nggak tanda tangan. Baik. Untuk dari saya cukup dulu, dilanjut. Silakan dilanjutkan. Baik, terima kasih. Ali, saya tadi catat jawaban Ali dari pertanyaan Ibu Yeni yang terdakwa 2. Ali tidak pernah melihat kontrak LNG. Enggak, karena saya ahli pengadaan bukan auditor. Kemudian tidak mengetahui secara detail karakteristik LNG internasional. Tidak pernah juga melakukan pendampingan dalam proses pengadaan. Nah, kemudian terkait dengan jawaban ahli bahwa pembayaran atau setiap kargo dianggap terpisah kargo per kargo dengan tingkat dan harga pembayaran yang terpisah. Yang ahli masuk kargonya kargo produk atau objek secara umum ya. Ya kan anunya pembayarannya dikonsiderkan. Kalau pembayarannya per kargo ya Artinya kargo yang ahli maksud itu kan kargo elektronik, kargo misalnya komoditas-komoditas yang umum kan begitu maksudnya. Ya kargo yang sesuai kontrak di sesuai kontrak kan sesuai kontrak kan dibilang di sini kontrak jangka panjang. Iya, tapi pembayarannya jadi kargo per kargo ya. Kargo yang dimaksud di sini kargo apa? Kargo yang secara terbuka karena memang kargo dibayar per kargo kan. Ya umum berarti. Baik. Kemudian tadi juga ahli menyampaikan sering diminta pendapat gitu ya di Pertamina. Terakhir kemarin saya diminta tahu untuk benahi Pertamina, tapi belum berhasil. Terkait dengan pengadaan LNG. Wah seluruhnya, saya suruh benahi pengadaan Pertamina. Saya diminta untuk membuat tata kelola baru seluruh pengadaan di Pertamina. Kemudian di BAP ahli di nomor 23 berbicara mengenai menghitung kerugian negara. Ahli punya keahlian tentang menghitung kerugian negara. Nah, itu nanti BPKP atau BP? Iya, ahli tidak punya keahlian untuk menghitung kerugian negara. Tidak pernah menjadi tim untuk menghitung kerugian negara. Berarti tidak punya kemampuan atau keahlian untuk menghitung kerugian negara. Nah, kemudian saya ilustrasikan ada pengadaan pembelian 18 kargo. Kemudian dari 18 ini 13 kargo yang minus. Artinya ada 15 kargo yang positif. Kemudian nilai akhirnya dari pengadaan itu 18 kargo itu positif. Nah, kemudian secara evaluasi untuk 18 kargo, maka 18 kargo ini secara evaluasi merupakan kargo yang utuh. Ya, kalau saya mesti sebagai perusahaan kan mestinya 18 harus untuk ya. Enggak, 18 harus untuk semua, nggak boleh hanya sebagian untuk terus dianggap ini untuk. Saya bilang evaluasi dari 18 kargo yang 3 minus. Tapi kan ada 15 yang positif. Ya. Nah, kemudian hasil akhirnya sudah positif. Nah, secara evaluasi untuk kegiatan pengadaan, apakah ini masuk kategori positif, untung atau apa? Ya tadi pendapat saya mestinya karena ada yang negatif ya berarti tidak ada kerugian negara, ada kerugian.
Karena ada 3 tadi ya, dari 18 ada yang Walaupun ada 15 yang utuh. ya itu harusnya itu menjadi tujuan. Kita kan harus nyari untung kan, masih Kan ada kondisi yang ada bilang pandemi, ada situasi geopolitik, pertanyaan mereka kami. Nah itu nanti bisa dihitung kan. Kalau kan gini, kalau ada alasan yang bisa diterima, ada force major gitu. Kan COVID itu kan force major, itu tidak salah itu berarti kan. Kemudian tadi ada pendapatan 91 juta, saya ilustrasikan masuk ke kas perseroan karena kan yang mengadakan perseroan. Pendapat ahli itu pendapatan yang sah atau tidak bagi perseroan? Ya kalau prosesnya benar sah. Baik. Kemudian di pendapat ahli di BAP nomor 19, saya bacakan ya, nggak panjang. Ya, bahwa pengadaan LNG impor dari CC memerlukan persetujuan Dewan Komisaris dan RPS BUMN. Apabila tidak ada persetujuan Dewan Komisaris dan RPS BUMN, maka pengadaan LNG impor dari CC tersebut tidak sah. Pertanyaan kami, saudara punya kemampuan untuk keahlian tentang hukum perseroan? Bukan, saya melihat kalau SOP-nya harus disetujui, berarti harus disetujui. Kalau enggak ya berarti melanggar ketentuan, gitu loh. Artinya karena ilustrasi tadi ya. Tapi kalau faktanya bahwa di dalam anggaran dasar tidak ada persetujuan, tidak perlu, maka Ya tidak ada. Berarti nggak ada peraturan dilanggar kan? Gitu. Pertanyaan kami, ilustrasi ada suatu kontrak yang pertama di tahun 2013 untuk kontrak pengadaan, kemudian dilanjutkan dengan kontrak yang kedua tahun 2014. Nah kemudian timbul lagi dengan direksi yang baru kontrak ketiga di tahun 2015 yang isinya mengamandemen, menggantikan dan menyatakan atau tidak menyatakan tidak berlaku kontrak pertama dan kontrak kedua, sehingga kontrak ketiga yang dipakai. Kemudian dalam realisasi pengadaannya kontrak ketiga yang dipakai, bahkan pada saat melakukan pembayaran invoice pun mengacu kepada kontrak ketiga. Pertanyaan kami, ketika terjadi permasalahan ataupun ada permasalahan misalnya, menurut pendapat ahli masih relevan nggak kontrak pertama dan kedua yang sudah dicabut masih dibawa terhadap permasalahan ini? Saya perlu lihat dulu ya, sebenarnya ilustrasinya apakah kalau di amandemen kan pasti tidak semua kan. Nah, yang kontraknya baru. Kalau baru berarti namanya bukan di amandemen, berarti dicabut tuh, dibatalkan. Dicabut menggantikan itu. Berarti dibatalkan, berarti seluruh klausul kontrak yang lama kan udah diganti, semua udah dibatalkan. Ya. Sehingga yang berlaku adalah yang baru, yang ketiga tadi. Baik. Artinya yang lama udah nggak bisa dipakai. Kemudian pertanyaan kami yang terakhir, apakah dalam kegiatan pengadaan ini dikenal dengan mitigasi risiko? Wajib ya. Itu dilakukan secara berkelanjutan atau di awal saja atau sesudah? Sejak perencanaan sampai akhir. Artinya berkelanjutan. Jadi sesudah kontrak itu berjalan, kemudian ada situasi kondisi tertentu, melakukan mitigasi risiko. Ya. Boleh ya? Bukan boleh, wajib. Jadi artinya kita tidak baku pada hal yang pertama kita sampaikan. Setelah berjalan dengan kondisi waktu hal yang berubah-ubah, bisa saja kita melakukan mitigasi lanjutan. Ya. Dalam artian itu kepentingan yang terbaik bagi kita. Ya. Oke, cukup mungkin rekan. Silakan Pak Wajid. Jadi majelis melakukan saudara ahli bahwa tadi ahli mengatakan bahwa setiap peraturan itu harus ada kajiannya. Ya. Apakah di dalam kajian ahli, pengalaman ahli
pada posisi di apa namanya sebagai pegawai sipil ya, belumnya di BUMN ya. Ya, ya. Apakah dalam pembuatan suatu Inpres itu harus ada kajian? Ya, disyaratkan harus ada naskah akademik. Apakah perpres juga ada naskah akademik? Iya. Yakin nanti? Iya, kita lakukan karena nanti pas harmonisasi ditanya Pak, sama Kumham sama itu ditanya. Bahkan kita sekarang ditertibkan tuh Pak, Presiden kalau mau bikin aturan itu harus izin dulu. Karena Presiden marah-marah karena banyak yang bikin aturan yang saling bertabrakan, kemudian terlalu kaku, terlalu nambah-nambah aturan itu sehingga malah nggak jalan. Itu harus izin Presiden. Kalau mau bikin izin Presiden itu dilampiri naskah akademik. Alasannya kenapa mau mengatur ini. Itu Pak. Ahli bahwa dalam metode pengadaan barang dan jasa, sepengetahuan ahli ada berapa untuk menentukan terkait pengadaan barang dan jasa tersebut? Kalau yang basic ya ada tender, ada kalau di kita ada tender cepat, ada purchasing pakai katalog gitu ya, ada penunjukan langsung, ada pengadaan langsung. Apakah sourcing juga ada? Apanya? Sourcing juga ada, bisa. Apakah termasuk bahwa dalam pengadaan LNG, apakah saudara ahli mengetahui bahwa pengadaan LNG termasuk global sourcing? Iya. Global sourcing. Saudara ahli, saya ingin menambahkan tadi ada beberapa pertanyaan terkait itu. Apakah saudara ahli pernah duduk di Kementerian PSDM? Enggak, belum pernah. Ya. Ya. Ahli pernah melihat surat yang kami tayangkan ini? Pernah Pak? Pernah ya. Ahli mengetahui pengadaan barang dan jasa dari situs global sourcing. Ya. Nah, bahwa di sini di dalam suratnya ada surat internal yang bahwa pengadaan ini ada sebagai metodenya ada global sourcing. Ya. Di situ menggunakan adalah perspektif, ada perspektif khususnya. Cukup yang lihatnya nanti. Terdakwa, ada yang mau ditanyakan? Terima kasih. Saksi Ahli. ahli Bapak Sebelumnya. Siap. Saya mempertanyakan kalau 20. kontrak internasional governing bond adalah karena memang bisa terbuka sehingga pakai dari yang terbuka perdagangan energi adalah New York Law. Dalam New York Law berbeda dengan hal bagaimana apakah kontrak tersebut karena Indonesia Pertamina adalah untuk pada Indonesia maka harus tak dibatalkan. Ya, ini kan harusnya kan waktu mitigasi risiko harusnya dianalisis dulu. Ya, mitigasi risiko sudah dilakukan. Bukan, ini jangan dulu Pak. Jadi mestinya kan pelajari dulu hukum sana, hukum sini. Nah, terus nanti kita perlu nambahkan kan. Misalnya klausul pembatalannya, kita harus negosiasi nih. Ahli pernah tahu kontrak LNG yang governing law-nya Indonesia. Bukan gitu maksud saya. Waktu kita bikin kontrak, kan kita kan ada drafting. Ya. Waktu negosiasi itu kita bisa tambahkan negosiasi. Bisa nggak ada klausul pembatalannya? Ditambahin. Ada.
maksudnya Ini jangan dipotong dulu Pak. Misalnya nih, awalnya ABC, yang ABC itu mengacu New York tadi. Terus kita usulkan tambahan ini, apabila nanti hasil audit atau ditemukan pelanggaran di internal dan itu potensi ke korupsi, saya minta ini dibatalkan. Kan bisa begitu. sebetulnya pertanyaan berikutnya adalah Pak bahwa yang berlaku sebenarnya bukan kawal pidana, tapi government law-nya itu sudah lewat dan sudah ditandatangani. Mau digaji mau enggak itu fakta. Nah, pertanyaan saya adalah dalam kontrak itu sendiri memang disebutkan bahwa salah satu pihak berhak membatalkan menterminate kalau terjadi ada pelanggaran seperti pelanggaran hukum Amerika, pelanggaran hukum Indonesia, pelanggaran undang-undang korupsi, ada kecurangan, maka salah satu pihak berhak membatalkan. Itu pasal 21. Jadi nggak usah jauh-jauh kalau pidana, itu juga ada di dalam Ya sudah kan, kalau itu kan makin kuat kan harusnya kalau ada klausul itu terus kita menemukan pelanggaran kan sesuai klausul itu kan dibatalkan kan? ya. Kan gitu kan? Berarti ini ya harus Ya. dibatalkan. Harus. Saya mendukung Bapak. Nah, Harus dibatalkan. nah, Tapi karena untuk tidak bisa dibatalkan. Karena Bapak tadi kan bilang karena untuk kartu rugi kartu per kartu, setiap kartu yang rugi meskipun ujung-ujungnya untung tetap harus kena pidana. apa ya? Iya, Salah. bisa. Nah sekarang untung terus dibatalkan, bukankah itu Bukan. Ini kan kembali lagi ini kan sifatnya perjudian kan. Karena kita kan nggak tahu tahun depan kita untung lagi atau enggak. Tahun depannya lagi untung lagi atau enggak. yang paling kita sampai tahun 2027 untung. Ini kira-kira perlu dibatalkan apa tidak? Loh, kan ini udah kejadian ya. Ini beruntung kita untung kan gitu kan. Kalau rugi gimana? Mestinya kan kita harusnya waktu membatalkan tadi kan udah ada pasal tadi. Ada pelanggaran mestinya batalin nggak perlu untuk rugi ke depan kan gitu. Pasalnya jelas kok. Pasal 21 kontraknya. Di depannya. Oh, Nggak peduli untung. iya. Harusnya kalau dibatalkan kemarin kan nggak kejadian 2027, 2025, 2026. 2025 untung. Bukan, harusnya kan ketahuan pelanggarannya kan bisa 2023 nih. Harusnya dibatalkan langsung. Walaupun 24, 25, 26 gitu loh. Loh, kalau dibatalkan kan nggak kejadian, nggak untung atau rugi kan? Gitu. Jadi kalau membatalkan yang untung bukannya malah merugikan negara. Nggak bisa begitu dong. Harusnya kan dibatalkan saat ketahuan pelanggaran kan. Artinya kita nggak perlu ngitung untung ruginya di tahun depan sudah kontraknya udah batal. Gitu loh. Gitu. Yang berikutnya harus mencari kebetulan tadi belum diperlihatkan apakah pada satu perusahaan BUMN karena perusahaan migas wajib mencari padahal Bapak tadi menyatakan wajib padahal aturannya kan aturan wajibnya kan kalimatnya begini Pak. Strategi bisnis mengupayakan perikatan jangka panjang ini wajib. Ya kalau mengupayakan berarti nggak wajib. Tapi itu menjadi pertimbangan harusnya untuk mau beli, kenapa beli nggak ada pembelinya itu kan harusnya dijadikan analisis resiko gitu. Ada waktu antara tanda tangan kontrak waktu 5 tahun. Ya. Jadi mengupayakan kan bisa dicapai dalam waktu. Ya itu oke. Terima kasih. Soal kajian tadi Bapak kata-katanya adalah yang untuk analisis sebelum terpapar. Ya. Belum ada. Ya. Sebenarnya
Ya kalau di anu tuh market sounding, sosnya ada di mana, nature-nya kayak apa, sehingga Anda tentukan syaratnya nanti apa. Terus cek pasar harganya berapa. Tadi kan kata litigasi, terus kontraknya ini nanti kalau nature-nya begini kontraknya 10 tahun, 20 tahun atau 30 tahun, itu kan harus dihitung untuk efektif efisiennya bagi BUMN. Kalau sudah melakukan itu Apa ya? Kalau itu sudah dilakukan dengan benar ya, sesuai SOP dan profesional, itu tidak masalah. Nah, sudah dilakukan dengan benar, tetapi pada 2 tahun kontrak berjalan terjadi pandemi COVID. Ya, Sehingga dunia hampir berhenti, listrik turun, dan seterusnya, mobil nggak ada yang jalan, sehingga bahan bakar termasuk LNG nggak laku di pasaran, harga turun. Ini kajian soal pandemi COVID. Apakah harus ditampilkan di dalam kajian kontrak tadi? Yang Bapak bilang analisis risiko. iya. Pandemi COVID. Iya. Bapak bisa meramal. Bukan kan Kak, tadi Bapak jelaskan kan, dengan adanya pandemi ternyata permintaan gas turun, ya kayak menjadi hukum ekonomi kan, supply and demand kan, itu kan harus ada datanya, bukan cuma katanya kan Bukan, maksud saya, waktu bikin kontrak tahun 2013 dan 2014, tadi Bapak bilang kasih timeline. Bapak nggak pernah menyebutkan Anda harus bisa meramal di lagi ada COVID. Oh iya, kalau itu enggak perlu. Kalau pas karena kontraknya belum COVID ya, itu nggak bisa kan, kita kan bukan Allah kan, nggak bisa memprediksi kapan gitu kan. Tapi kalau terjadi overmark atau speeder seperti itu, bagaimana? Loh, kan mestinya kalau terjadi keadaan overmark, itu kan kita rundingan. Ya. Rundingan dengan pihak penjual gitu ya. Ini ada kadang-kadang nih berdasarkan klausul di kontraknya gimana? Apakah kerugiannya dipikul saya atau dipikul kamu atau 50-50? Itu kan harusnya dia itu kontraknya. Itu juga sudah dilakukan. Gitu loh. Oleh karena itu dicapailah dari 5 kargo atau yang kena cost major tadi, 3 ditanggung oleh pembeli, 2 lagi ditanggung bersama. Penyelesaiannya seperti kira-kira. Ya. Ini masuk akal nggak? Ya, kalau misalnya 32 ya, itu kalau saya masih wajar lah. Negosiasinya ya, gitu. Yang penting ada bukti tadi tidak harus. Tapi ini mestinya kan para pihak itu dampak COVID overmark tadi kerugiannya berapa? Itu kan dihitung Pak harusnya. Nah dari kerugian tadi kita baru rundingan. Ini mau dipikul berdua atau 50-50 atau 32 kan begitu. Terima kasih. Soal price review budget kita yang menanyakan tentang apakah kontrak LNG semuanya menggunakan price review? Tadi saya bilang bukan kan pertama kita harus punya APS dulu ya, berdasarkan market sounding tadi. APS-nya ini pedoman untuk negosiasi ya. Negonya pihak pembeli itu harus berdasarkan tadi yang kita mau nego itu kan kita punya tujuan, kita mau sampai harga berapa kan gitu kan, supaya ini mestinya kan APS untuk mendapatkan harga yang wajar ya. Walaupun nego itu bisa nggak turun, nggak ada masalah. Bahkan saya pernah melakukan negosiasi. Bukankah kalau ada price review justru risikonya nggak terkendali? Makanya sebenarnya ini kan tadi harusnya kalau 20 tahun itu nggak bisa langsung. Harusnya ada sakuran. Itu loh prinsipnya. Sehingga nggak perlu price review. Bukan, dengan ada satuan nanti kan tiap tahun, tiap ada perubahan direview lagi. Gitu loh. Ya, saya agak kurang jelas. Saya ulangi lagi.
Bapak menyatakan, sisi lain tadi Bapak bilang seperti itu, saya paham, saya setuju. Tapi Bapak juga menyatakan atas pertanyaan advokat kami, Bapak menyatakan press review wajib. Dan saya hanya ingin tahu saja, apakah kontrak LNG semuanya menggunakan press review, sehingga kalau tidak ini barang haram dari press review. Ya, kalau ini saya jawab ya, kalau tidak diatur di ketentuan Anda itu berarti nggak wajib. Berarti Itu aja. cabut Nah, kata wajib. iya. Karena press review kadang disampaikan harus menggunakan kata itu. Baik, tadi Bapak juga menjelaskan sering bekerjasama dengan gas, Pertamina, saya bekerja Bukan di Pertaminanya, saya dulu benahi. Zaman Bu Nike, zaman Bu Karen, saya udah ceramah Pak, udah ngasih pembenahan. Tapi sayangnya, kalau Pak Ahok manggil saya itu seluruhnya, seluruh pengadaan di Nah, kemarin saya bilang, saya pernah dampingi Pak untuk pengadaan kilang. ya itu ada logistik dan dan sebagainya. Baik, saya tadi sedikit bertanya karena saya bekerja sampai 2014, saya nggak pernah ketemu Bapak dari Ya, tahun karena saya 90. nggak dampingi memang. Jadi Bapak dampingi setelah masa saya. Bukan, saya kan tadi jelaskan, saya tidak dampingi pengadaan energi, ya nggak pernah ketemu Bapak. Oke, baik. Gitu. Tadi kontrak Samsung berarti tidak sekaligus jawab. Ya, Kontrak kapan jam? Kontrak energi kapan? Jadi pertanyaan saya adalah sekali lagi, Bapak pernah melihat kontrak energi jangka panjang mengajarkan pengadaan? Maksudnya bahwa kita pakai pedoman, ya harus standar dulu. Karena pedoman kan sekarang mungkin tahun 2018 yang mungkin Bapak mentah. Tapi Pak Ahok belum ada. bukan, saya revisi Pak. Oke, sudah. Oh, Nah, baik. Pertanyaan saya ini Pak, itu kan mengarah pengadanya coba tender, iya kan? Kalau tender kalau dipaksa kerja. Nah, saya pengen tanya, kontrak LNG jangka panjang pernahkah yang dilakukan melalui tender risiko belinya? ya ini salah satu kritikan saya Pak. Ya, Sebenarnya tidak semua pengadaan itu cocok tender. Itu loh Pak. terima kasih. Itu kritikan saya. Kenapa lu metodenya hanya ini? Selain tender apa? Macam-macam berkembang Pak di internasional itu. Direct negotiation Oh, apakah bisa. Competitive negotiation nggak ada. Tapi jadul banget Pak. Kami itu ngaturnya itu loh. seleksi apa? Beauty contest. Iya, itu bukan drama Pak. Itu kan metode evaluasi sebenarnya. Artinya contest dan segala macam itu kan melanggar, nggak harus tender. Bukan, karena ketentuannya nggak ada. Ya. Itu kan kadang teman-teman ini yang pendapat saya ya ke teman-teman auditor ya. Kalau nggak ada itu belum tentu dilarang. Baik. Itu loh. Jelas. Harusnya pengadaan tuh kalau di tempat saya Pak, sekarang ada pasal inovasi di ketentuan saya. Itu saya minta di SKD pertama bikin tuh pasal inovasi. Pasal inovasi Pak, Anda boleh mengubah, mengganti, mengurangi, menemukan metode baru, menemukan jenis kontrak baru. Jadi jangan hanya lihat di yang baru, karena di lapangan itu berkembang terus Pak. Itu jadul banget Pak. Metode cuma ini kok. Saya belajar di Prancis, di Italia, metode udah berkembang banyak Pak. Jenis kontrak cuma 5, rasa satu, 5 jadi. Di negara lain udah kombinasi bermacam-macam. Pertamina masih itu aja. Dan itu dampak dari apa? Peraturan Menteri BUMN juga masih ada Satu lagi. Silakan. Agak balik sedikit soal kerugian kartu per kartu.
Misalnya nih, tadi kan Bapak bilang, itu saya rugi. Kerugian negara. Pokoknya rugi kartu berkah gua adalah rugi. Ya. Begitu. Gak peduli kamu mau apa enggak. Tahun 2030 rugi lagi 5 kartu misalnya. Apakah ada yang harus masuk penjara lagi? Ya saya bisa nyarankan. Tadi loh sesuai pasal 21 di kontrak, batalin sekarang. Yang terus itu nanti nggak ada korban nanti. Baik. Itu loh. Apa bisa jadi? Nggak ada yang nanya. Ngapain sih itu? Ya, saudara teman-teman masih ada yang mau ditanyakan kepada ahli? Cukup. Terdakwa Hari Karin Yuliarto terhadap pendapat ahli ini bagaimana? Dapat saudara? Hampir semua setuju kecuali parsial perkara itu saya kira Ahli tetap pada keterangan. Ya tetap pagi. Terdakwa tetap pada keberatannya itu tadi ya. Sebentar. Ada yang mau bertanya? Silakan. Saya sedikit aja ya. Ya Bu. Ini kan tentang pengadaan barang dan jasa. Nah, kalau itu tapi belum sampai juga. Pengadaan barang dan jasa itu sampai di mana? Maksudnya barang sampai definisinya, kalau jasa kita nggak kan karena kaitannya misalnya apakah barang pengadaan barang sepertinya barang itu bukan kita akan ya. Apakah itu ya nanti kita itu yang kedua terkait dengan apa itu barangnya salah satu itu kalau memang saya ketika beli barang pasti nanti barang apa itu masuk dalam kebutuhan ada. Jadi gini Bu. Karena kalau pengadaan barang kita beda kita ada karena kalau pengadaan bisnis minimal kita bukan bisa menyatakan kita harus menyatakan bisnis itu kan masih ada kalau grafik dan transfer juga kan Ya. trennya apakah naik Ya Bu. Jadi pengadaan itu bisa dua-dua, bisa barang yang dibeli dipakai sendiri, ada barang yang dibeli untuk dijual tuh itu masuk pengadaan. Jadi ruang itu sudah termasuk barang dan jasa masuk itu ya barang dan jasa Iya. bisa Iya. Ya. Yang harusnya itu tadi harusnya diatur masing-masing sesuai praktek bisnis tadi loh. kalau dia ada nggak di kategori Nggak ada. Itu loh yang dugaan saya nih dari pengalaman saya bantu bikin aturan tuh nggak bisa bikin sehingga dia turun aja gitu. Atau sama sekali nggak usah diatur aja gitu. Nah, kalau misalnya tadi aku kembali lagi ke best practice loh. Ya itulah yang menjadi polemik kan, jadi perdebatan best practice yang mana? Kamu yang pakai apa nanti di depan ini ada best practice yang lain, makanya harus ditulis sebenarnya. Balik lagi ke situ. Tadi kan aku bilang misalnya berdasarkan best practice, berarti harus bikin kajian peduli, nanti punya APS, dibikin juga peduli, kan? Hal-hal yang tidak diatur secara spesifik, bikin kajian bentuknya peduli, dan termasuk tadi mengenai berlakuan izin fisik. Nah, setelah tertulis, apakah itu harus disajikan untuk DPS atau izin dewan izin usaha di dewan direksi kerja? Ya, maksudnya gini, ini kan kadang saya lihat kan, BUMN itu kan harus lebih kerja lebih cepat.
Ini kadang birokrasinya itu harus disetujui ini, setujui ini gitu. Kalau di pemerintah tuh nilai berapa pun enggak kewenangan lo. Gitu loh Pak. Ini masih bertingkat gitu. Katanya darurat, harus cepat, 6 bulan nggak kelar-kelar. Gitu. Rapatnya nggak ketemu jadwalnya kan gitu. Dan ini kadang direksi itu ada keengganan, saya percaya nggak buat. Ya saya langsung, kenapa nggak percaya Bapak? Bisa pakai pegawai Bapak gitu. Kan kalau nggak percaya ya udah dipecat aja kan gitu. Dan anak gue ya protes tuh gitu. Kalau Bapak nggak percaya saya ya udah, saya mundur kan gitu kan. Ini kan jadi BUMN kan disuruh seperti itu. Saya pengadaan BUMN bikin kilang setahun nggak kelar-kelar. Ya jadi maksudnya kajian itu sampai di mana? Loh, kalau sekarang ini kan harus ditulis, ditetapkan oleh direksi. Sebenarnya ini kan sudah ada nih. Kalau yang global, yang khusus tadi diserahkan oleh direktur teknis masing-masing kan. Kan gitu tulisannya gitu. Ini udah bikin gitu loh. Kalau nggak bikin ya sudah kan jadi susah kan jadi perdebatan. Yang penting ada pertumbuhan, gitu loh. Ada resiko. Ya. Ini loh saya berpikir saja. Makasih. Tadi terdakwa Harif keberatan itu tadi ya. Ya. Terdakwa ini Anda yang cukup. Baik, ahli sudah selesai memberikan keterangan atau pendapat, silakan meninggalkan tempat. Terima kasih, saya izin. Silakan.